Udahin malah rutinitas ibu rumah tangga. Halo, assalamualaikum. Halo teman-teman yang di rumah, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hari-hari yang berat ini. Walaupun sehari-harinya tuh kita tuh capek banget ya sebagai ibu rumah tangga, karena kerjaan kita tuh nggak pernah ada beresnya dan nggak pernah ada berhentinya. Tapi kita harus tetap semangat dan juga nggak boleh lemah letih lesu lunglai. Kalau kita pun sakit gak boleh dirasa ya guys. Kalau kita belum benar-benar sampai pingsan, hajar terus, pantang menyerah, pantang sampai pingsan. Ya betul apa betul? Jangan berhenti di tengah jalan sampai semua pekerjaan di rumah itu pada beres semua ya. Kira-kira beres kerjaan di rumah itu kapan ya? Kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau kerjaan tuh pada beres kira-kira pas aku lagi tidur aja kali ya. Soalnya kalau lagi tidur kita nggak mungkin kan ngerjain pekerjaan rumah. Karena kalau kita dalam keadaan bangun dan dalam keadaan sadar, pekerjaan rumah itu pasti selalu saja ada seliweran di dalam pikiran kita. Apalagi kalau misalkan kerjaan di rumah tuh lagi numpuk-numpuknya ya guys. Mau istirahat pun rasanya nggak tenang ya, karena kepikiran terus sama kerjaan ini belum beres, cucian masih numpuk, cuci piring juga masih numpuk, baju harus dilipit. Wah pokoknya mah pikiranku selalu aja inget sama pekerjaan rumah yang belum beres. Apalagi kalau mau tidur siang, kalau misalkan kerjaan ada yang belum beres, kadang sampai ke bawah mimpi guys. Aku juga mau tahu dong, kira-kira teman-teman yang di rumah ada yang sama nggak sih kayak aku gini? Tapi anehnya banyak juga ya orang-orang yang bilang kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu mudah dan gampang. Aku gak ngerti sama orang-orang yang berpikiran seperti itu. Mungkin mereka nyangkanya kita diem di rumah itu cuma diem doang, nonton TV, rebahan sambil main HP. Tapi nyatanya kita tuh di ibu rumah tangga memang ada saatnya sih rebahan, main HP, nonton TV. Tapi itu pun kalau misalkan pekerjaannya udah pada beres semua guys. Sedangkan ibu rumah tangga itu pekerjaannya kadang beresnya tuh nggak lama. Apalagi kalau misalkan punya anak toddler nih, kerjaan rumah tuh udah pada beres, udah kita sapuin, udah kita empel. Tapi yang namanya anak toddler itu nggak bisa ya ngelihat rumah itu bersih. Otomatis mereka tuh pasti bakalan ngeberantakin lagi mainan apapun itulah yang ada di rumah, pasti mereka itu berantakin. Salah satunya contohnya nggak usah jauh-jauh ya, anak aku sendiri, Abang Rasdan. Dia tuh lagi senang-senangnya banget bereksplorasi tentang hal baru. Apalagi dia tuh lagi senang-senangnya main air galon. Kebayang dong, air galon tuh aku nggak cukup 1 galon tuh 3 hari. Bahkan kadang aku air galon tuh bisa nyampe 2 hari. Kebayang nggak sih saking borosnya aku air galon? Kalau kalian tahu Abang Rasdan tuh kalau ngisi air galon di gelas dan si gelasnya itu dibawa keluar, terus air galonnya itu dibuang keluar dong. Kebayangkan borosnya kayak gimana? Belum lagi Abang Rasdan tuh suka mainin bumbu-bumbu yang ada di dapur dan bumbunya itu mudah terjangkau sama Abang Rasdan dan aku tuh bingung harus simpen di mana. Teman-teman di rumah tahu sendiri kan kalau dapurku itu super duper mungil sekali. Jadi aku tuh masih bingung harus nyimpen perbumbuan itu di mana. Karena spot-spotnya tuh bisa dibilang sangat-sangat terjangkau sekali. Hanya buat orang-orang yang ngeremehin kerjaan ibu rumah tangga itu mudah dan gampang, kalian harus cobain deh posisinya bila mana kalau misalkan